Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini buat setiap kebajikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah perbuat bagi hidup kita. Dan semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan-kebaikannya yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Karena banyak yang telah kau perbuat dalam hidup kami. Dan semuanya yang terbaik bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang terus menyatakan kasih setia. Untuk kami bersyukur kepadamu. Kami memujimu, meninggikan nama selama-lamanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rencana indahmu terjadi di segala yang perlu kasihmu sempurna yang ada dalam hidupku. Syukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Di dalam rencana indah terjadi apa yang
segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Syukur Bapa, syukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup. Syukur Bapa, syukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur, Bapa kami bersyukur, semua perbuatan-perbuatan mujizat dan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur,
Apa kabar yang baik bagi kami? Sungguh baik, kau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain hanya kau. Katamu bersandar aja, dalam hidup kami. Baik engkau, sangat baik, amat baik. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Rancanganmu ajaib dalam hidup kami. Rancangan penuh damai sejahtera bagi kita. Rancangan masa depan penuh harapan bagi kami. Sebab engkau pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Engkau ya dan amin bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah perbuatan-perbuatan besar dan ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Teramat baik. Tiada yang sepertimu,
Tiada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang lain selain tidak ada yang sama seperti itu. Kau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Ajaib apa yang kau buat bagi kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadari. Tak pernah kau biarkan kami. Tak pernah kau tinggalkan kami. Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau tak pernah biarkan. Tak pernah tinggalkan. Kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang terus peduli. Engkau yang memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, sungguh Bapa, teramat baik. Kami menyembah. Kami meninggikan nama-Mu. Yesus. Ya Allah, terpujilah nama-Mu. Hanya kepadamu
hanya kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Allah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Jangan lihat hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang lihat hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu
begitu ajaib. Kau memikat hati, mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh pertolongan-Mu dalam hidup kami, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dan mata iman kami terus tertuju hanya kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya pertolongan dalam hidup kami, dan pertolongan di dalam-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Sebab itulah hati kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan, dalam segala situasi kondisi yang terjadi di sekeliling kami. Karena kami percaya ada Engkau, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tapi yang selalu bertindak untuk menolong kami. Untuk kami mau percaya janji-janji firman, kami mau simpan dalam hati kami, dan kami berpegang teguh kepada. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Shalom semua. Shalom. Nah, pagi ini kita kembali pada firman Tuhan kita sampai kepada Yesaya 3. Yesaya 3 ini adalah kitab Yesaya ini adalah kitab peringatan bagi bangsa Yehuda karena mereka sudah meninggalkan Tuhan dan Tuhan mengangkat Nabi Yesaya bin Amos untuk menyatakan hati pesan Tuhan untuk mereka, untuk berbicara, mengingatkan mereka agar bangsa tersebut tidak binasa. Jadi di Yesaya 3 ini judulnya perikop pertama yaitu hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Ya, saya percaya kita semua ada juga orang percaya bahwa hingga kini Tuhan masih berbicara untuk kita lewat firman-firman yang kita baca ini untuk mengingatkan kita sebagai umatnya agar umatnya tetap setia mencari Tuhan. Ya, hukuman Tuhan terhadap, saya bacakan hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Berarti ada orang-orang yang menyesatkan, ya, yang menyesatkan bangsa itu. Ada orang-orang yang menyesatkan
Hmm, siapa yang menyesatkan itu? Kita baca di ayat 1, maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir dan orang yang paham mantra. Nah, jadi siapa orang-orang yang menyesatkan umatnya Tuhan adalah berarti ada eh, dia satu tadi setiap orang yang mereka andalkan, ya. Setiap orang yang mereka andalkan, terus persediaan makanan ini bicara berarti eh, apa ya persediaan makanan bicara perekonomiannya, nah gitu ya. Apa yang mereka miliki. Nah, ini sungguh ini bagian dari yang menyesatkan bangsa itu pada waktu itu. Mereka mengandalkan persediaan makanan mereka, mereka mengandalkan orang-orang yang mereka anggap adalah pahlawan, hmm, orang-orang yang mereka anggap bisa menolong mereka. Nah, kalau kalau kita ambil dalam kehidupan kita sekarang ini, eh, jangan jangan menaruh iman kita kepada manusia. Iman dan pengharapan kehidupan kita ini harus kita taruh kepada Tuhan. Jangan jangan menaruh iman kita kehidupan kita ini kepada apa yang kita miliki saat ini. Bahkan mm, kehidupan kehidupan mungkin kita saat ini berkecukupan, tapi kita nggak boleh andalkan apa yang kita milikin itu, karena Tuhanlah yang menjadi tempat Tuhanlah andalan kita dalam kehidupan kita ini. Eh, Bahkan tadi dikatakan di ayat 2 pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi. Nah, ini bagian dari juga orang-orang yang dapat menyesatkan bangsa itu. Banyak orang yang saya lihat hmm, apa ya bisa bisa terlalu percaya, terlalu mengharap, terlalu mempercayakan kehidupannya kepada apa yang dikatakan hmm, pendetanya gitu. Eh, PKS-nya mungkin gitu. Ya orang-orang yang mereka agungkan gitu dalam kehidupan mereka, mereka terlalu percayakan kehidupan kehidupan mereka kepada mereka. Ini sesuatu yang menyesatkan firman Tuhan katakan. Eh, Bahkan di ayat 2 nabi, petenung dan tua-tua mereka disejajarkan. Seharusnya nabi itu kan mereka yang memberikan hmm, apa pesan kepada orang-orang yang tidak menyesatkan tentunya. Tapi di sini dikatakan nabi itu pun menyesatkan mereka gitu. Jadi ini bicara manusianya ya, menurut saya itu bicara eh, oknum manusianya. Jadi yang kita percaya ketika ketika seseorang menyampaikan eh, pesan nasihat adalah nasihat firman Tuhannya yang kita ambil. Nasihat firman Tuhannya. Ya. Di ayat 4 selanjutnya, aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka, maka bangsa itu akan mendesak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumahnya, di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti, tidak dan tidak ada jubah.
Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Jadi ketika orang-orang tua, orang-orang hmm, penasehat tadi nabi sudah tidak lagi eh, menja tidak lagi membawa mereka pada kebenaran tapi menyesatkan mereka, maka eh, Tuhan mengangkat pemuda-pemuda untuk memimpin mereka, tapi pemuda ini tidak mau memimpin. Kenapa? Karena yang diberikan adalah reruntuhan, sesuatu yang sudah tidak lagi eh, apa ya, tidak lagi ini di ayat 7 dibilang tidak ada roti dan tidak ada jubah. Artinya tidak ada lagi yang bisa diharapkan, terus tidak ada jubah, artinya tidak ada jubah, bicara kepercayaan, tidak ada lagi kepercayaan. Tidak ada lagi kepercayaan, jadi untuk apa gitu ya? Untuk apa menjadi pemimpin bangsa ini gitu. Jadi orang-orang muda itu tidak mau lagi memimpin karena yang diberikan eh, para tua-tua, para pendahulunya adalah sesuatu yang menjadi reruntuhan yang harus mereka bangun kembali. Di ayat 8, sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya. Wow, ini ya kalau hidup sekarang ini saya lihat ya orang bangga sekali bisa dia eh, menyatakan dosanya itu dia nyatakan, dia kejahatan dia itu dia nyatakan, terus dia bangga dengan apa yang dia buat yang jahat itu. Hari-hari ini kan banyak ya manusia tidak malu lagi berbuat jahat gitu. Dia bahkan menyatakan, iyalah aku memang gini, aku memang memang seperti ini, aku enggak, inilah hidup aku. Itu nggak mau diberi nasihat. Maka kata firman Tuhan, celakalah orang-orang itu sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Jadi kalau saya pikir kalau orang bilang, kenapa ya saya jadi begini? Kenapa ya aku begini? Kenapa ya harus gini? Kenapa yang terjadi sama saya seperti ini ya? Sesungguhnya itu adalah karena eh, perbuatan-perbuatan kita. Mungkin bisa jadi itu keputusan-keputusan kita yang salah yang mendatangkan, firman Tuhan katakan mendatangkan malapetaka kepada dirinya. Jadi eh, kalau hidup kita ini menyatakan kejahatan, hidup kita ini hidup dalam ke, mm, jalan yang tidak benar, maka itulah yang mendatangkan malapetaka kepada diri kita. Tuhan itu tidak mendatangkan, merancangkan kecelakaan kepada hidup setiap kita, tapi seringkali keputusan-keputusan kita lah yang membuat eh, yang menjadikan malapetaka, penderitaan dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita kita merasa bahwa kenapa ya terjadi seperti ini, kenapa ya saya nggak seperti itu gitu. Nah, eh, ketika kita tahu firman ini, maka kita harus eh, hiduplah dalam kebenaran firman supaya apa? Supaya eh, segala sesuatu keputusan-keputusan kita itu tidak mendatangkan malapetaka dalam kehidupan kita. Di ayat 10 selanjutnya katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Ya,
Ya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Benarlah firman Tuhan ini, katakanlah berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kalau orang melihat ya, eh, wih enak ya hidup pendeta ya, ya enak ya hidup orang yang si A ya, enak ya hidup si B ya. Kita melihat dari luarnya, tapi kita mungkin nggak bertanya bagaimana dia proses hidupnya dia jalani bersama Tuhan, sehingga mereka memakan hasil pekerjaannya. Firman Tuhan bilang mereka, kalau kita lihat dia berbahagia, tentu ada proses yang dia jalani, yang dia tabur, sehingga dia menuai kebahagiaan itu. Dan celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Ya, benar ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi eh, taburlah perbuatan-perbuatan eh, sesuai dengan kebenaran firman, sehingga kita menuai hasil akan pekerjaan kita, menuai buah. Eh, Orang bisa melihat ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran firman, sesungguhnya tujuan kita adalah agar orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Eh, Itulah yang dikatakan berbahagia menurut saya. Itulah yang dikatakan hidup kita bisa berbahagia karena kita lewat hidup kita orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Di ayat 12, adapun umatku penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas ditumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta. Ya, eh, tuh setiap apa Tuhan akan mengambil tempat untuk menuntut berdiri mengadili bangsa-bangsa. Jadi apa yang kita perbuat ini akan di apa ya? Akan di di firman Tuhan kata Tuhan akan datang menuntut apa yang telah kita perbuat. Dia bertindak sebagai hakim atas hidup kita. Jadi setiap kita ini adalah pemimpin dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan sampai hidup kita ketika kita percaya sama Tuhan, tapi sesungguhnya hidup kita ini adalah hidup yang menyesatkan jalan orang lain, orang-orang. Karena hidup kita nggak perpadanan dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Uh, Tadi katakan tua-tua, pemimpin umatnya, kita sebagai orang tua, jangan sampai uh, kehidupan kita ini menjadi uh, apa yang kita berikan, nilai-nilai yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah nilai-nilai yang sesungguhnya jadi menyesatkan kehidupan mereka sebagai mereka orang muda dan generasi kita. Uh, Lalu di perikop selanjutnya hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong, ya. Jadi setiap orang yang sombong akan mendapatkan hukuman Tuhan. Tuhan berfirman di ayat 16, oleh karena wanita Sion telah sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki
jamang-jamang dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wangian dan jimat-jimat, cincin materai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju luar, maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Jadi ini ya perikop ini hukuman Tuhan terhadap wanita Sion yang sombong. Ya kalau saya ambil pribadi saya ya, wanita ya kalau udah merasa cantik itu ya, jenjang lehernya, air matanya agak dikedip-kedip gitu ya. Main matanya gitu, berjalannya langkahnya kayak dibuat-buat melenggak-lenggok, gemerincing. Sesungguhnya itu ternyata kesombongan ya. Kesombongan yang, dan Tuhan tidak tidak mau wanita-wanita itu seperti itu gitu. Eh, eh, kalau kalau pria kan suka yang lihat yang manis-manis. Kalau wanita itu kan suka janji-janji manis. Jadi eh, kal- kalau saya ingat waktu saya kuliah, karena saya kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara, jadi cuma saya yang Kristen di situ. Jadi waktu itu Us, Us, Ustadz Zain Zalim itu katakan wanita ini adalah penggoda gitu. Kalau aku baca ini berarti eh, kenapa ya orang laki-laki itu suka tergoda ya karena perempuan itu suka buat jalan langkahnya, eh, mata main matanya gitu. Padahal tadinya mereka perempuan itu hmm, buat itu mungkin karena mereka kan merasa oh cantik jadi lenggak-lenggok, tapi sesungguhnya itu yang menjatuhkan pria tersebut gitu, menjatuhkan pria tersebut sehingga itu sesungguhnya mendatangkan kesombongan di dalam diri eh, wanita gitu ya. Jadi eh, hari ini eh, kalau 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 waktu saya kuliah itu dibilang kan diajarkan gitu ya. Makanya kalau perempuan itu eh, jangan janganlah perpakaian atau hal-hal dalam tubuhnya ini adalah yang membuat dia menyesatkan orang lain gitu. Menyesatkan karena pria itu adalah orang yang suka lihat yang manis-manis gitu. Jadi baiklah kita menjaga hidup kita supaya apa yang terlihat dalam kehidupan kita itu tidak menjadi menyesatkan orang lain, uh, uh, tidak mem, tidak membawa orang lain pada um, kehancurannya gitu. Tidak, tapi sesungguhnya hidup kita yang kita jalani ini haruslah hidup yang berpadanan pada kebenaran firman Tuhan. Kalau perikop ini adalah eh, kata-kata peringatan kepada bangsa Yehuda oleh Yesaya bin Amos agar mereka hidupnya tidak binasa karena perbuatan perbuatan mereka yang sudah tidak lagi berpadanan dengan kebenaran firman, maka kita yang hidup saat ini juga ini menjadi peringatan bagi kita uh, agar hidup kita nggak binasa karena Tuhan akan menuntut apa yang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan karena Tuhan akan
mengadili. Firman Tuhan katakan tadi eh, akan mengadili perbuatan-perbuatan kita. Nah, ketidaktaatan kita itu akan berakibat pada penderitaan dalam kehidupan kita. Sehingga lewat firman-firman yang kita baca ini sesungguhnya adalah peringatan-peringatan bagi kita agar kita belajar lewat firman ini supaya hidup kita ini tidak binasa. Jadi apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita ini, baik kita sebagai laki-laki atau perempuan, baik kita sebagai pemimpin, baik kita sebagai nabi, baik kita sebagai apa lagi ya, sebagai penasehat, sebagai PKS, sebagai apapun kita dalam kehidupan kita orang percaya ini, hiduplah berpadanan dengan kebenaran firman, eh, karena agar orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Oke, kayaknya tempat Ibu Nova agak macet, tapi saya pikir sudah pas mau habis tadi ya. Oke. Eh, Mati lampu, Pak. Oh, oh, Sorry. iya. Ya, demikian firman Tuhan. Boleh ditambahkan oleh Pak Heri. Sorry, mati lampu. Saya Nggak apa-apa. tutup itunya ya. Oke, Videonya terima saya kasih tutup. untuk Ibu Nova. Jadi pagi hari ini dari Yesaya pasal 3 tentu ada peringatan bagi setiap kita. Hal yang pertama, jangan mengandalkan harta. Dan yang kedua juga jangan kultus individu, artinya mengagung-agungkan satu manusia. Dan ya secara pribadi saya bersyukur di Pelita kita tidak dibangun dengan kultus individu. Ada satu pribadi yang super power, sehingga semua rasanya nggak bisa menyentuh dia. Kita bersyukur di Pelita, kita dibiasakan terbuka apa adanya, sehingga antara pemimpin dan jemaat kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bisa jalan sama-sama, bisa guyon sama-sama. Kan saya kasihan sekali kalau kita membangun diri, kalau dari sisi saya contoh hamba Tuhan, membangun diri saya nggak tersentuh, berada di puncak sendirian, dikultuskan oleh semua pengikut. Alangkah sepinya hidup seperti itu. Walaupun kenyataannya ada begitu banyak hamba Tuhan yang mungkin suka, nyaman, dia nggak tersentuh, dia paling hebat, paling suci, paling benar. Tapi kembali firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, ya supaya kita dari sisi kitanya sebagai umat, kita jangan mengandalkan harta kekayaan kita jangan mengkultuskan satu individu, apapun jabatannya, mau jabatan rohani sekalipun, karena satu-satunya yang harus kita andalkan dan percaya sebagai pemimpin dan penguasa tunggal dalam hidup kita, kalau bahasa SPK, itu adalah Tuhan. Nah, yang berikutnya peringatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah jangan jadi pribadi yang sombong. Sion itu gambaran gereja Tuhan, dan gambaran gereja Tuhan itu digambarkan seperti seorang wanita, ya seperti Amsal yang sudah kita lewati fase 31, kemolekan itu sia-sia, kecantikan itu bohong. Bukan berarti ibu-ibu nggak boleh cantik, silakan. Cantik itu anugerah, cantik itu pemberian, eh, tapi jangan dipakai untuk menggoda. Nah, itu intinya ya. Berikan hanya untuk suamimu, pasanganmu. Bahkan kalau dibandingkan dengan 1 Petrus pasal 3, di situ dikatakan perhiasanmu ya janganlah secara lahiriah. Seperti apa yang tadi saya pasal 3 perikop yang kedua catat. Ada begitu banyak sekali ternyata aksesorisnya. Makanya toko aksesoris wanita itu selalu rame dan selalu up to date. Karena memang wanita itu butuh banyak aksesoris. Nggak salah yang jual aksesoris. Nggak salah beli aksesoris. Ini kan bicara soal motivasi dan tujuan hati. Tapi firman Tuhan nasihatkan bagi para wanita di 1 Petrus 3, ya perhiasan kita janganlah hal yang lahiriah, tapi manusia batiniah, inner beauty, orang benar yang hidup dalam kebenaran.
seperti Amsal pasal 31. Jadi mari seperti yang berkali-kali saya katakan, ya sepanjang kitab Yesaya kita mungkin akan melihat ada hal-hal yang perlu kita contoh, tapi ada banyak peringatan-peringatan yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita lakukan. Dan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan andalkan kekayaanmu, jangan mengkultuskan satu individu, dan jangan sombong. Jadi mari terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan karena kita orang benar. Dan Tuhan berjanji pagi ini, kalau kita orang benar hidup dalam kebenaran, kita akan berbahagia dan kita akan menikmati bagian yang Tuhan sediakan dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu yang perlu garis bawahi Bapak Ibu ya. Jangan, oh aku udah jadi orang benar, hidup benar, terus malas. Nah, itu salah. Orang benar nggak mungkin malas. Karena orang benar yang hidup dalam kebenaran, firman Tuhan katakan harus kerja. Kerjanya harus rajin, kerjanya harus pakai hikmat dalam tuntunan Tuhan. Jadi nggak boleh ditabrak-tabrakan untuk pembenaran diri sendiri. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Nova. Saya serahkan kepada Joni. Ya, kalau tidak ada yang menambahkan, mari kita masuk dalam doa. Silakan Welly, nanti ditutup Ibu Nova. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami adalah orang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali Tuhan untuk menjadi orang yang lebih rendah hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Nova yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Karena senantiasa memberkati Bu Nova dan keluarganya Tuhan. Berkati suami, anak-anaknya juga Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati setiap apa yang ia kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bu Nova ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk kesehatan Ko Hengki Tuhan. Engkau kami percaya Tuhan. Bilu-bilu kesembuhan Tuhan. Kesehatan Tuhan ada di dalam dirinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap kesehatan Ko Hengki, apapun yang ia kerjakan, pelayanan apapun Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ko Hengki ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Miranti Tuhan, untuk setiap kesehatannya Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Berkati untuk pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Berkati juga suami dan anak-anak serta cucunya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan, yang menjalani setiap proses pengobatan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan-Mu, setiap kesehatannya Tuhan, bilu-bilu kesembuhan Tuhan. Kami juga serahkan keluarganya, anak-anaknya Tuhan, usaha pekerjaannya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Julastri Tuhan, nantunya Bu Miranti, setiap proses kemoterapi apapun yang dilakukan Tuhan, Engkau turut campur di dalam hidupnya Tuhan, di dalam setiap kesehatannya Tuhan, bilu-bilu kesembuhan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan teman-teman kami Tuhan yang dalam masa penyembuhan kesehatan mereka Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdio yang hadir di pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, perlindungan-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Tuntunan-Mu juga Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat setiap apa yang kami lakukan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, mulai pagi ini Tuhan sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Kau bawa Tuhan semakin damai sejahtera, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpinnya dari presiden, wakil presiden hingga jajaran staf terbawahnya Tuhan. Kasih roh hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusannya Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah bangsa ini dibawa semakin hari semakin baik Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan.
Makasih Tuhan, bangsa ini semakin besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kembali kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini atas kemurahan dan kasih-Mu bagi setiap kami. Bapak, kami sudah menyelesaikan ibadah Koramdio kami, Mesbah 2 kami pagi hari ini. Hari ini kami mau berkomitmen lewat peringatan firman yang Kau sampaikan, lewat pembacaan firman yang kami lakukan Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya dan mempercayakan kehidupan kami kepadamu, Tuhan. Tuhanlah pertolongan dan perlindungan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dapatkan pagi hari ini. Biarlah pengetahuan kebenaran firman-Mu inilah yang memerdekakan hidup setiap kami di sepanjang kehidupan kami dalam langkah-langkah hidup kami ini Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil, keputusan yang berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap kami yang hadir pada hari ini dalam Koramdio kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya ada kuasa, ada kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkat kasih dan kemurahan Tuhan, cinta kasih dari Tuhan kepada setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Will, udah ya?